Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan thayyibatan minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sukses untuk kita semuanya. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa dan hadir di kota Yogyakarta bersama tamu kita dan narasumber kita yang sangat luar biasa sekali, yaitu Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Pil Haji Al-Makin MAG. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik, Pak Yai. Ya. Ya, kita bertemu lagi di acara Bincang Pengawasan. Jadi kali ini adalah spesial bersama yang terhormat Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga yang sudah berapa bulan dilantik ini, Prof? Ya, sudah 4 bulanan. Udah 4 bulan ya, kita ucapkan selamat. Semoga UIN Sunan Kalijaga semakin mantap dan mendunia. Ya, baik. Ya. Para pemirsa yang baru saja bergabung, jadi acara Bincang Pengawasan ini adalah tayang setiap hari Selasa dan hari Jumat di channel YouTube Itjen Kementerian Agama. Yang pertama nih, Prof, tentu para pemirsa tertarik dengan profil rektor kita yang hampir di media sosial sudah sudah familiar sekali gitu ya. Tapi kita pengen lebih dalam lagi mengenal biografi beliau, mulai dari lahirnya kapan, terus tempatnya di mana, kelahiran berapa, sampai menjadi rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Silakan. Ya. Tapi sebelum kita mulai, kita ngopi dulu nih, Prof. Oh, kopi apa teh? Teh. Kalau teh di Jogja namanya apa nih? Ya, teh biasa. Oh, teh. Kalau kopinya kopi jos ya, yang pakai arang itu ya. Iya. Silakan, monggo, Prof. Ya, saya lahir di Bojonegoro, Jawa Timur, di perbatasan ya antara Jawa Timur dan Jawa Tengah. Kalau Anda familiar dengan novel Pramudia Anantatur, ini menarik. Itu udah mulai nih. Anak Segala Bangsa, Bumi Manusia, Rumah Kaca ya. Yeah. Itu menceritakan tentang Bojonegoro. Mingke tokoh utamanya itu anak Bupati Bojonegoro. Oh gitu. Dan Pramudia Anantatur itu asalnya dari Cepu. Saya sendiri di Bojonegoro itu saya lahir di pelosok perbatasan Bojonegoro Jombang. Tapi kotanya atau Jombang? Enggak, saya di hutan jatinya. Oh, berarti saya desanya itu. Iya, kalau ke kota Bojonegoro itu 1 jam. Dan waktu saya masih kecil belum aspal. Oh, belum aspal, masih batu dan gitu ya? tanah ya. Jadi butuh lama sekali, 2 jaman atau 3 jam sampai kota Bojonegoro ya. Dan saya MI ya. MI. Ya, bapak saya mempunyai pesantren. Di situ. Ya, dan saya sejak kecil di pesantren bapak saya sendiri. Terus MTS? MTS saya harus ke kota. Bapak saya ndak ingin saya di hutan jati terus. Saya lebih pengen saya dikirim ke kota modern lagi ya. Saya di sanawiyah dan sekaligus saya di pesantren yang sangat tradisional ya. Sangat tradisional. Sangat tradisional sekali. Ya, pesantrennya itu bagian dari pesantren Abu Dharin, tetapi saya salah satu dari putra Mbah Abu Dharin, yaitu Kiai Adnan Al-Haris. Luar biasa. Selama sanawiyah saya pesantren di sana. Itu jaraknya ke sekolah saya kira-kira ya 30 atau 20 menit naik sepeda ontel. Terus aliyahnya? Aliyah saya pindah ke Jember. Oh, ke Jember. Karena saya diterima program aliyah, program khusus. Yang khusus dulu ya. Yang tren itu lagi tren-trennya pada waktu itu. Munawir Sajali. Dan banyak menolorkan generasi dan para leader pemimpin bangsa. Jadi itu aliyah program khusus itu dipilih dari sanawiyah saya yang ranking 1 sampai 5 ya. Di sana pesantren juga? Ya seperti pesantren di asrama. Tapi kan saya pesantren mulai dari MI nih sampai sanawiyah. Aliyahnya seperti pesantren tapi di asrama di
Jember. Terus S1-nya di mana? S1 di IAIN Jogja. Jadi berbanggalah bagi para sahabat-sahabat semuanya, para pemirsa semuanya, kalau mau kuliah di UIN Sunan Kalijaga, Pasti. Yogyakarta. Pokoknya top mendunia lah. Ya. Baik, ketemu istri ceritanya di mana kan? Baru S1 atau langsung menikah? Nah ini saya itu ya seperti biasalah anak gitu. muda zaman era tempo dulu. Itu ya. udah banyak yang deketin awal tuh gimana? Ya enggak, saya enggak. Ya seperti anak muda, kita berkali-kali patah hati, berkali-kali itu biasa. Biasa. Ya. Justru itu bagian dari sejarah. Bagian dari sejarah yang indah ditulis saat ini ya. Mengambil apa dulu, Prof? Di S1-nya? Jadi S1 saya tafsir hadis. Tafsir jadi hadis. bidang saya itu tafsir hadis. Kemudian S2 kebetulan saya mendapatkan beasiswa di Kanada. Di McGill University di Montreal. Disitulah saya ketemu istri saya. Gitu. Istri saya ketemu di sana juga? Di sana, dan saya langsung menikah di sana. Tapi kalau keluarga total ada berapa ya? Saya tiga. Adik saya Pak dua. Rektor Nomor satu. Nomor satu. Yang Adik kedua saya yang kedua itu menjadi wartawan di Kompas, namanya terus Ilham yang Khairi. ketiga? Iya. Adik saya kenal. ketiga. Ya itu adik saya itu. Karena saya lihat ini kayaknya kok sama gitu. Ternyata benar ini. Khairi. Ya, terus yang ketiga? Yang ketiga Anis Hidayah, Migrant Care. Itu dia yang paling banyak di publik ya. Yang Anis Hidayah yang kalau Betul, ada ya. kasus-kasus di Tentang domestic abuse di kalau orang tua, dua orang tua? bapak saya itu ya dalam bahasa Jawa Timurnya itu ya Kiai Deso dan guru, mungkin Tapi dalam masih ada, tanda sekarang kutip masih ada? dukun. Iya. Makanya banyak yang nanya ini, bukan saya loh ya. Dalam tanda kutip itu dukun ya. Saya juga harus berguru banyak nih sama beliau nih. Ya, itu meninggal tahun 2000. 2000. Kalau ibu? Ibu saya baru saja meninggal 4 tahun yang lalu. 4 tahun yang lalu. Meninggal di rumah saya Iya, di betul. Jogja ya. Ibu saya itu setelah pensiun itu kayaknya kok sedih gitu, dan dua-duanya karena gula ya. Oke, karena terus diabetes. selanjutnya mendapatkan gelar profesor. Wah, itu panjang menarik gitu kan. Mulai urut-urutannya gimana, Prof? Ya, setelah saya di McGill, di McGill itu kan Proses. saya ceritanya itu kan ijazah saya belum keluar di IAIN ini. Ketika S1 ijazah saya itu belum Itu sekitar keluar. tahun berapa ini? Itu tahun 95. Oh, 95. Saya masuk kan 91 di IAIN tafsir hadis. Iya. 94 itu saya sudah selesai. Kemudian ijazah saya belum keluar, saya diminta untuk daftar ke McGill, iseng-iseng. Ternyata diterima. Ternyata diterima, loh, ijazah saya nggak ada. Ya ceritanya ijazah saya ini saya Inggriskan langsung, terus ditandatangani oleh Pak Profesor Simo waktu itu rektornya. Ya, saya baru pertama kali S1 di dakwah. Profesor Mario Simo, ya Pak Profesor Simo ya. Nah, Luar ya biasa. Prof Simo. Diterima tiba-tiba, padahal saya iseng-iseng aja gitu ya. Terus belum punya ijazah, saya sudah diterima di McGill University. Terus saya berangkat ke sana, ya tentu saja belum pegawai negeri om, lulus saja. Betul. Ini jadi ketika wisuda itu saya sudah diberitahu oleh para dosen tuh, ini ada wisuda ini sudah diterima di Dan McGill gitu. Putra di situ juga itu. Putra juga lahir di situ. Udah, nanti saya pulang ke Jogja baru anak saya dua-duanya lahir ya. Di McGill ini ya blessing in disguise ya. Saya ini kan ya artinya saya kan tidak terlalu ganteng ya. Saya fair saja. Banyak sekali teman-teman cewek saya yang mengatakan kalau kamu diem saja kamu nggak dapat pacar katanya. Menarik. Tapi kamu harus berbicara sehingga kamu kelihatan pintar katanya. Sehingga saya kalau berbicara baru kelihatan bahwa saya ini banyak membaca gitu. Baru saya kelihatan. Dan hampir semuanya orang bukan melihat di itunya, tapi ya saya setelah di McGill saya ketemu istri di sana dan istri saya lah yang banyak mewarnai hidup saya karena dia juga dosen juga. Dan terus dia lanjut S3-nya di Jerman. Di Jerman. Saya pulang dulu ke Indonesia, saya ngajar di sini. Waktu itu rektornya Pak Profesor Atok Mudhar. Ya. Terus dilanjut Profesor Amin Abdullah. Terus saya berangkat ke Jerman ya. Saya berangkat ke Jerman untuk menyelesaikan S3. Terus untuk profesornya di bidang? Wah, itu Ini panjang menarik ini, ya. iya.
Saya di Jerman, saya mengambil filsafat, saya menulis tentang klasik. Nah, setelah dari Jerman, saya tidak langsung pulang ceritanya. Saya dapat fellow atau dosen tamu di sana, di Bochum University. Kemudian saya lanjutkan lagi ke Singapura, fellowship, postdoc juga. Saya lanjutkan ke Australia, balik lagi ke Jerman lagi. Balik lagi ke Kanada lagi. Baru saya ngurus administrasi profesor saya. Jadi kita doain semoga yang para pemirsa yang nonton ini yang masih doktor atau belum pengen jadi profesor doktor bisa. Jadi saya mengambil hikmah nih dari beliau. Ngurus profesor saya itu atas saran beberapa teman. Ya. Kamu kan sudah pergi kemana-mana itu. Masa nggak profesor gitu ya? Guru besar gitu ya. Publikasi saya waktu itu sudah lumayan. Tapi sampai detik ini buku total udah berapa? Yang sudah dipublikasikan sekitar ada berapa? Iya, buku kalau dalam bahasa Inggris itu ada 3. Ya, ada 3. Dalam bahasa Indonesia ada berapa ya? Ada banyak karena tahun 2001 aja saya sudah menerbitkan buku. Dan saya juga skripsi saya banyak mengambil tulisan dari kalau artikel jurnal internasional saya mulai dari tahun 99. 99. Waktu itu saya belum tamat MA saya. 99 berarti zamannya pas demo-demonya itu lah tentang. Saya di Kanada. Saya kan berangkat di Kanada 97. 97. Kemudian tahun 99 saya selesai. Tapi dapat beasiswa lagi untuk melanjutkan S3 di sana. Saya ngambil antropologi. Belum selesai, saya berhenti. Terus saya lanjut yang ke Jerman itu mulai tahun 2004 ya. Jadi saya menulis itu mulai tahun 99, menulis dalam bahasa Inggris ya. Terbit di jurnal, setelah itu tidak pernah berhenti insya Allah. Luar biasa. Jadi saya mengurus profesor itu terus terang agak lambat ya. Maka saya dikejar-kejar banyak orang. Kamu berhentilah fellowship itu. Terus pulanglah ke Indonesia. Terus kemudian mampirlah ke Indonesia. Dan sekarang berarti di Indonesia ya. Jadi rektor UIN Sunan Kalijaga. Rektornya Prof. Minhaji yang sebentar itu. Ya. Saya menjadi pusat penelitian ya. Saya dipercaya. Kemudian rektornya Prof. Yudian. Saya dipercaya di LP2M. Jadi kebetulan saya selalu mendapatkan posisi yang berkait erat dengan penelitian dan penerbitan. Ya itu sedikit yang ini. Terus untuk jadi rektor berarti sudah 4 bulanan ya, Prof? Ya 4 bulanan dan itu ya risiko. Pada waktu itu tanggal berapa? Masih ingat nggak? Ya saya nggak ingat ya, Juli ya, sekitar Juli ya. Saya nggak begitu ingat, saking sibuknya. Jadi guru besarnya di bidang filsafat. Kalau di UIN udah berapa yang khusus filsafat udah ada berapa? Belum ada kayaknya, baru. Prof. Amin Abdullah. Dua orang ya? 2 orang dan nanti akan menyusul lagi ada beberapa yang dalam bidang filsafat. Kalau totalnya di UIN sekitar ada berapa guru besarnya? Guru besar sekarang hampir 40 ya, 39 atau 40. Dan kita doakan semoga UIN Sunan Kalijaga insya Allah mendorong terus untuk menjadi guru besar. Pasti. Kita akan mendorong terus supaya semuanya maju bersama-sama. Oke. Terus selanjutnya aktivitas selain sebagai rektor apa aja, Prof? Selain saya ini kan saya ini sebetulnya hobinya banyak ya. Termasuk hobi dukun. Saya kurang bakat ini. Kurang bakat. Yang lurunnya ke adik ya? 2 adik saya itu agak bakat itu. Suka doain orang. Kalau saya ya sebetulnya bapak saya dulu berpesan, kayaknya kamu kurang begitu bakat gitu kan. Tapi bapak saya itu dulu banyak sekali dimintai doa oleh. Istilahnya kalau di kampung-kampung minta air itu sembuh gitu. Minta jimat. Iya jimat. Ya, terus kemudian ada gula kopi gitu ya dan lain-lain itu ya. Sebetulnya apa ya? Dalam perjalanan saya itu tidak lepas dari bapak saya ya. Bapak saya ini kita semua percaya, terutama anak-anak saya, saudara-saudaranya, saudara-saudara saya, anak-anak bapak itu percaya bahwa bapak saya itu doanya mustajab, doanya itu manjur karena beliau malam itu melek terus banyak ini. Baik, sebelum kita lanjutkan kita ngeteh lagi. Iya. Habis ini ronde kedua kita ngopi berarti. Iya. Baik.
Para pemirsa yang baru saja bergabung, kita bersama di acara Bincang Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Agama yang tayang setiap hari Selasa dan Jumat. Jadi bagi para pemirsa yang belum bergabung di media sosial Itjen Kemenak dan UIN Sunan Kalijaga, pantengin. Mahasiswa banyak nih, dosen yang belum ikut, ayo dong, lihat terus di Bincang Pengawasan. Yang ketiga, Prof. Terkait kuliner ini menarik ini. Ini kelemahan saya. Apa kuliner favoritnya? Tadi saya ditanya hobi belum jawab ya. Iya, hobi dulu sebelum ke kuliner. Hobi saya itu banyak sekali. Hobinya apa aja? Waktu saya masih SMP, SMA ya, sanawiyah alia, saya hobinya main sepak bola. Saya senang, terutama kalau walaupun kaki saya itu saya bal-balan ini. Bal-balan. Kaki saya itu kuenan, jadi saya tidak bisa maksimal. Saya biasanya ikut ngatur strategi sama sorak-sorak karena kaki saya itu selalu sakit waktu usia remaja. Dan itu manajemen kepemimpinan dari sepak bola loh. Saya hobinya pingpong. Pingpong itu saya agak kenceng akhir-akhir. Termasuk sampai sekarang masih nih? Masih ya. Nanti kita main bersama saya. Ya, bulu tangkis, renang ini juga kencang saya. Renang ini sampai diving. Ngeri. Jadi saya ya istilahnya dapat bintang 1 lah dari. Jadi kalau sekelas, kalau udah jadi hobi, main pingpongnya harus tutup mata ini kan. Diving, dan hobi saya yang saat ini kencang lagi adalah melukis. Melukis apa? Itu lukisan saya. Gini ya? Itu lukisan saya semua itu. Saya melukis pertama cat air ya, lama-lama cat minyak, itu mulai dari SD. Tapi kan gen keturunan kan ya, bapak saya atau dari ibu? Bapak saya bisa melukis, kakek saya ceritanya dulu juga bisa bikin wayang, itu ceritanya dulu. Dan kemarin saya lihat di Instagramnya Fakultas Dakwah, karena saya alumni Fakultas Dakwah, Bu Dekan kayaknya di situ ya. Iya kan? Lukisan itu. Makanya ini kayaknya hobi betul ini. Gitu. Kuliner itu kelemahan juga sekaligus ya, karena saya makannya itu terlalu banyak. Dan saya sangat suka makanan enak. Suka ya, Bang? Wah, kambing dong. Sate gitu ya? Ya, kalau di Jogja itu ada namanya sate kelata ya. Sate kelata. Saya kalau di Kanada dan di Jerman itu tukang masak saya. Jadi kalau istri tukang masak juga? Oh iya, berarti sama-sama kuliner. Itu kelemahan. Jadi gimana masaknya ceritanya itu? Saya paling suka masak kepala kambing, tongseng. Ini ilmu dari Prof Yudian dulu. Prof Yudian yang kepala BPIP itu. Rektor sebelum dia suka makan dan masak kepala kambing. Kalau sudah masak kepala kambing, kebanggaan dia undang semua orang. Dan ilmu ini diturunkan ke saya. Saya langsung racikan bumbu-bumbu. Iya, saya ngeracik sendiri. Dan ini persis dengan beliau cara masaknya. Sehingga waktu di Kanada atau di Jerman, setiap minggu orang-orang bawa kepala kambing ke apartemen saya. Dan saya masak. Dari situlah saya kena asam urat dan kolesterol. Ya. Menarik sekali. Baik, kita kembali ke Bincang Pengawasan di segmen kedua bersama Rektor UIN Sunan Kalijaga. Ya, kembali ke acara Bincang Pengawasan bersama Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Profesor Dr. Pil Kiai Haji Alhamdulillah. MAG. Gimana, Prof? Ini di belakang saya itu gedung apa ini ceritanya ini? Bisa diceritakan begitu gedung-gedung dulu di Sunan Kalijaga yang sangat luar biasa sekali. Jadi begini, gedung ini namanya Gedung Profesor Kiai Haji Saifuddin Juri. Ayah dari Pak Lukman Menteri yang dulu. Sebelum Pak Farul Razi ya. Ini yang menamai adalah rektor sebelum saya. Oh gitu. Pak Kiai Yudian Wahyudi. Jadi semua gedung itu dinamai oleh beliau. Dan itu menunjukkan sikap akomodatif yang harus saya lanjutkan. Betul. Kalau fakultasnya di sini ada berapa, Bro? Di sini ada 9. Ada 9. Tapi gedungnya lebih. Dan iya. itu dinamai oleh masing-masing tokoh yang merepresentasikan golongan dan etnis. Jadi misalnya bukan hanya satu golongan ya, tapi bukan. Misalnya di belakang ini Pasca namanya Nuruzaman Asitiki. Gedung TK namanya Khotijah Nasution. Ya. Kemudian misalnya perpustakaan, gedung namanya Mukti Ali. Ya. Yang unik ini FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Namanya 2 tokoh sekaligus. Oh gitu. Kiai Ali Maksum dan Kiai A.R. Fahruddin. Luar biasa sekali. Jadi ini disatukan supaya NU Muhammadiyah memperhatikan ekonomi. Supaya ekonomi mereka meningkat.
Jadi semua nama gedung itu ada filosofinya dan ini mewakili siapa dan ini harus saya lanjutkan. Watak akomodatif, watak merangkul dan menghargai semua elemen yang ada di UI. Saling menghormati gitu Saling ya. menghormati, saling mengangkat. Dan Terus untuk UIN Sunan Kalijaga itu fakultas yang kemarin penerimaan mahasiswa yang paling favorit di sini apa, Prof? wah, tentu saja Saintek dan Febri. Iya. Dan ini jadi depan dari kemarin record, kita memecahkan record. Kita menerima pendaftar 14.000. Yang diterima 4.000. 14.000 yang diterima 4.000 karena gedung kita jauh sudah banget ya. nggak muat Nggak lagi. muat sekali. Makanya kalau kampus 2 Pajangan jadi ya kita bisa menerima lebih banyak lagi. Tapi informasinya ke depan untuk fakultas kedokteran Insya Allah, jadi nanti kita akan mulai dari Fakultas Kesehatan masyarakat dulu. Fakultas Maritim, Fakultas Teknik. Ya, Teknik, sekarang ya. kan hanya Saintek ya. Multimedia gitu ya, termasuk Iya, multimedia. iya. Jadi nanti kita akan buka, tapi kampus 2, kalau sini sudah nggak Kampus ada 2 di tempat. mana itu? Di Pajangan, di Bandung. Wih, jadi para pemirsa yang baru tahu nih, terutama alumni UIN, Sunan Kalijaga, kita punya kampus loh. Kampusnya yang lebih top lagi tadi di mana? Di Pajangan. Di Pajangan. Pajangan daerah mana? Bantul. Oh, di Bantul. Jadi ya. sebelah barat Bantul itu dekat gedungnya dengan sudah ada? gua Belum baru ya? tanah. Oh, baru itu tanah. dekat dengan Gua Selarok. Pasukan Diponegoro dan Diponegoro dulu bersembunyi di sana. Kita doain semoga prosesnya cepet nih Amin, karena amin, kepentingan amin. pendidikan Indonesia. Ini proses pelunasan ya. Proses pelunasan insya Allah doakan saja tahun ini tuh awal tahun depan segera ini dikabulkan doa kita. Baik, kita lanjutkan terkait tugas dan fungsi sebagai rektor. Apa aja Prof ini kira-kira? Jadi rektor itu posisi yang sangat unik bagi saya. Pertama, tugas rektor adalah membuat suasana itu dingin ya. Jadi jangan sampai kita komunikasi antara satu dengan yang lain itu tersumbat. Nah, jadi kita harus komunikasi dengan semua pihak. Oh gitu. Tugas yang kedua adalah tugas akademik. Ya, tugas akademik ini meningkatkan akademik kita, performan kita, supaya UIN Jogja kan punya tradisi akademik yang kuat. Dan semua mengakui itu, dan ini yang harus kita tetap top prima. Dan yang terakhir adalah manajer, Leader itu ya. leader. Dan Seorang ini berat ini ya. Ini berat karena ini menyangkut administrasi, menangkut manajemen ya, Mengelola dosen, mengelola mahasiswa, pendidikan, kurikulum. pendik, ya, semuanya ada di sini. Tapi jangan lupa mengelola keuangan. Nah, keuangan ini karena berat. kita mengelola keuangan negara. Harus hati-hati. Iya. Harus hati-hati. Di audit, diperiksa oleh Audit, BPK, diperiksa, dan BPKP, harus sama tahu Ditjen. regulasi. Harus siap belajar regulasi baru karena regulasi kan dinamis. Betul. Regulasi berganti terus, dan kita harus juga siap belajar ya. Siap belajar karena kita harus hati-hati. Keuangan ini kan bagian yang paling sensitif. Paling sensitif. Namanya rezeki itu, namanya keuangan. Iya. Itu jangankan kita berniat jahat, kita berniat baik saja. Iya. Kalau kita melanggar itu jadi masalah. Apalagi kalau kita punya niat yang tidak baik. Yang tidak baik. Mengambil yang bukan haknya atau misappropriate. Artinya menempatkan sesuatu yang tidak sesuai dengan regulasi. Ini berbahaya. Makanya khusus masalah ini saya sangat teliti dan saya berusaha memaksimalkan potensi yang ada di UIN ya. Misalnya perencanaan, kapak perencanaan, termasuk kapak keuangan. SPI. SPI Wah, jangan lupa. ini. SPI. Sebelum audit datang harus pintu masuknya SPI. SPI. SPI baru saja dilantik kemarin, yaitu Pak Soleh dengan Pak Faisal ya. Dan, apalagi backgroundnya dari SH dan MH ditambah dari alumni auditor nih. Auditor. Ya sebelumnya kan almarhum Pak Budi yang sangat dekat dengan saya dan kawan saya yang sangat baik ya. Kawan ngobrol, teman ngopi, diskusi dan sudah kayak keluarga sendiri ya Prof ya. Saya juga saudara. sangat kehilangan sekali karena Sudah kita juga dekat lah. Ini Pak Faisal ini kan kawan dekatnya Pak Budi. Itu latar belakangnya, dan saya sangat berharap dia seperti safety belt. Iya. Kalau kita naik mobil di tol, kencengan lebih dari 100 ya, harus dipastikan
bahwa aman itu ya. Sapo ini kuat ya. Jadi kalau penyerapan terus tapi laporannya bagus, tertib, on time, tidak menunda. Harus berani nyemprit kita, Pak. Kalau kita salah dalam hal regulasi, salah dalam hal kebijakan terutama keuangan harus segera diingatkan. Jadi ini adalah komitmen seorang rektor. Kalau rektornya sudah teladan memberikan contoh, udah selesai semuanya. Harus saling mengingatkan, Pak. Karena bisa jadi kita melakukan kesalahan. Itu tidak bisa dihindari manusia. Terus ada orang yang mau nginfoin nggak berani gitu ya. Nggak berani ya. Ini harus dibuka. Ruang ini harus dibuka sehingga ini komunikasi kita tetap berjalan sesuai dengan real. Oke. Dan regulasi ini kan banyak Pak. Buat kita bingung. Kalau kita nggak didampingin sama ahlinya emang agak kerepotan ya. Dalam Al-Qur'an disebutkan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Luar biasa sekali. Tanyalah ahlinya jika Anda tidak tahu. Pada ahlinya. Saya kebetulan secara hukum saya kan bukan bidang saya. Keuangan bukan bidang saya. Saya bidangnya filsafat, saya bidangnya seni ya. Nah, maka saya harus bertanya kepada yang ahli gitu ya. Betul. Ahli keuangan, saya tanya keuangan. Ahli hukum, saya tanya hukum ya kan. Tentang regulasi, saya tanya regulasi. Jadi intinya saya siap belajar, Pak. Oke, baik, Prof. Terkait program unggulan di UIN ini, menarik ini, terutama untuk 2001 dan ke depan apa aja nih, Prof? Ya, jadi tagline kita adalah UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa. UIN Sunan Kalijaga mendunia. Jangan lupa UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa. UIN Sunan Kalijaga mendunia. Banggalah menjadi alumni UIN Sunan Kalijaga. Jadi bagi para sahabat-sahabat semuanya, orang tua kalau mau kuliah di UIN Sunan Kalijaga aja. Jadi dua tagline ini sudah merepresentasikan program kita. Yang untuk bangsa tentu baik saja visi dan misinya gitu ya. Untuk bangsa ya kita harus membangun bangsa. Ya. Dan terutama saat ini bangsa kita sedang mengalami pancaroba, transisi. Kita sedang membangun demokrasi, kita sedang membangun masyarakat majemuk, bineka. Nah, UIN insya Allah akan komit pada kebinekaan. NKRI termasuk. NKRI, kebinekaan NKRI. Dan kebetulan rektor yang dulu menjadi PPIP, pusat Pancasila, dan kita support beliau. Dan kalau dilihat dari sejarahnya, kita sudah banyak sekali sumbangan para sesepuh dulu, misalnya Prof. Mukti Ali, kerukunan beragama, pembangunan jasmani dan rohani. Prof. Amin Abdullah. Kalau di Pancasila, kalau terkait Pancasila di sini ada pusat kajian, apa namanya itu, Prof? Pusat Studi Pancasila. Satu-satunya di PTKN. Menarik nih. Jadi PTKN seluruh Indonesia yang ada 76 yang belum punya harus punya dong. Ayo belajar ke UIN. Jadi perguruan tinggi yang punya pusat studi Pancasila yang saya tahu adalah UGM sama UIN. Yang lain saya belum pernah dengar. Tapi ini kita maksimalkan ya. Begitu juga pusat moderasi. Kalau pusat moderasi semua punya hampir semuanya karena itu program ya. Ada bedanya. Oh gitu. Yang bedanya moderasi kita pusat moderasi dan kebinekaan. Keren. Karena moderasi ini harus ditopang oleh pemahaman tentang kebinekaan, tentang keragaman. Tanpa itu akan sulit. Dan kita punya tradisi dialog antar agama, yang dimulai dari Prof. Mukti Ali ya, dan Prof. Amin Abdullah kita punya, beliau juga dialog antar Prof. Masin jangan lupa. Dia juga dalam hal interfaith, dia anggota Interfide dulu bersama dengan TH Sumartana, Johan Effendi. Gus Dur, jangan lupa. Gus Dur ya. Bangsa kita itu. Bangsa kita ya. Dan Romo Mangunwijaya dulu di komunitas besar. Iya, bukan hanya Islam tapi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha menyatu jadi satu. UIN yang menjadi pionirnya IAIN dulu yang menjadi pionirnya itu. Dan tokoh-tokoh kita sudah mengawali itu dalam skala nasional. Wow, luar biasa sekali. Ini makna UIN Sunan Kalijaga untuk bangsa. Baik, para pemirsa yang baru saja bergabung, kita masih di acara Bincang Pengawasan, adalah program rutin di Inspektorat Jenderal, tayang di YouTube channel Itjen Kemenak setiap hari Selasa dan hari Jumat. Selanjutnya, Prof, program pencegahan anti korupsi, pencegahan KKN ini. Apalagi ini menjelang peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia 2020. Apa, Prof?
Ya, pertama saya sudah berjanji waktu eranya Pak Budi dulu, Budi Rahayatudin, bahwa SPI ini harus diperkuat. SPI harus diperkuat secara kelembagaan dan secara fungsi. Artinya jangan sampai setiap program itu tidak dicek, check and balance. Ya, Check and recheck ya, PDCA. Iya, check and recheck atau check and balance ya, sama saja. Jadi jangan sampai kita melakukan kesalahan sementara kita tidak tahu. Karena menurut saya ya, yang disebut korupsi itu bisa jadi karena ketidaktahuan. Betul. Karena ketidaktahuan, kita tidak menguasai regulasi dan kita tidak sadar adanya regulasi. Dan dalam hal ini ya, para pemimpin UIN itu kan selalu baru terus. Rektor baru, ya. Yang dibangun harus sistem gitu. Dekan baru, kacur baru, dan ini semua yang Kabak baru ini yang memutar roda itu. Lah, orang-orang baru ini jangan sampai tidak diberi warisan ilmu tentang keuangan. Jadi harus ada estafeta, ya. Harus ada estafeta tentang keuangan, tentang regulasi, dan UIN Sunan Kalijaga ini saya yakin seluruh rektor yang kita punya itu tidak atau selamat ya dalam persoalan hukum dan keuangan. Alhamdulillah itu. Mulai dari dulu sampai sekarang dan ini harus kita lanjutkan. Betul. Caranya bagaimana ya? Caranya kita semua komit dalam program pencegahan dari diri kita sendiri dulu. Kita jangan sampai ada niat ingin mengambil sesuatu. Betul. Dan ini berkali-kali saya tekan, pokoknya niatkan dulu bahwa kita ini tidak mengambil sesuatu, tidak mengambil yang bukan hak kita, dan kita bersih, ikhlas, dan kita tidak berniat jahat. Atau itu yang abuse of pertama. power. Iya, jangan sampai. Atau memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Jangan sampai. Dan itu harus kita ingatkan terus. Dan ini adalah nilai-nilai pendidikan anti korupsi sebenarnya, Bro. Oh iya. Jadi dalam pendidikan itu ada 4 pilar. Iya. Ya, dalam pendidikan 4 pilar. 1 etika, atau akhlak, atau karakter building. Yang 2 estetika atau seni. Iya. Kita tadi kan ngomong soal seni. Yang ketiga baru kognitif, ilmu pengetahuan. Iya. Dan yang terakhir sport, olahraga. Ya. Dan pendidikan kita itu ditekan pada kognitif aja. Sementara yang etika, seni, dan olahraga kurang. Oh gitu. Jadi etika itu pertama, Iya. moral itu pertama, baru seni, baru ilmu pengetahuan. Ini yang harus diingat. Jadi moral ini kita letakkan pertama. Dan itu rumus ini sudah ada ribuan tahun yang lalu. Tinggal kita mempraktekkan. Misalnya kita baca Al-Farabi, Madinah Fadilah dia sebut, yaitu Politeia atau Republik atau Madinah yang bahagia, atau masyarakat yang bahagia. Al-Farabi sudah jelas menjelaskan itu. Tidak mungkin masyarakat yang baik memproduksi pemimpin yang tidak baik, dan juga tidak mungkin pemimpin yang baik mengarahkan masyarakat untuk melakukan tindakan yang tidak dibenarkan itu ya. Harus balance. Jadi dimulai dari diri kita tidak punya niat, pelajari regulasi, jalan bersama-sama. Ya insya Allah Tuhan maha mendengar. Tuhan maha mendengar. Ya. Baik, terima kasih. Kita masih bergabung di acara Bincang Pengawasan dengan Bapak Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Bapak Profesor Dr. Phil Kiai Haji Al-Makin. Alhamdulillah. Kita kembali ke segmen ketiga Bincang Pengawasan. Ya, kembali ke acara Bincang Pengawasan bersama Profesor Dr. Phil Kiai Haji Al-Makin MAG. Gimana Prof? Masih sehat seger ya? Alhamdulillah. Ini di segmen ketiga kita akan berbincang yang lebih menarik lagi nih. Oke. Terkait program pencegahan COVID-19, terutama penyebaran apa yang sudah dilakukan oleh UIN dan para dosen, para mahasiswa, dan terutama keluarga besar UIN Sunan Kalijaga. Oke, yang pertama tentu saja berdoa ya. Semoga kita semua selamat ya. Amin. Dan sehat selalu ya. Sehat walafiat lahir batin. Berdoa. Yang kedua, hati harus bahagia. Jangan bersedih. Imun ya. Itu kita. Makanya saya akan mengadakan misalnya akhir minggu ini akan mengundang seluruh seniman di Jogja untuk melukis bersama. Ya.
Menarik. Ya, nanti akan 2 kali. Jadi melukisnya bebas atau gimana? Udah di... Ya, nanti kita punya model terus dilukis bersama-sama. Ada Joko Peki, ada Butet, ada seniman-seniman Jogja. Hari Sabtu ini akan datang. Itu untuk menghibur kita semua ya. Itu yang pertama berdoa, kedua harus bahagia, dan yang ketiga tentu saja protokol kesehatan. Jadi yang tertarik terkait melukis tadi nanti bisa dilihat di Instagramnya Win Sunan Kalijaga di media sosial dan bisa di medsosnya Pak Rektor nih juga aktif beliau di media Instagram sosial dan YouTube. Instagram dan YouTube saya Almakin Books ya, Almakin Books. Ya, kalau saya Nurul Badr Tamam, Bro. Ini bukan iklan. Iklan juga nggak apa-apa. Iya. Jadi yang protokol kesehatan ini ada Bu Dokter yang terlibat di dalam Satgas Covid. Dan ASN-nya ada yang dokter di sini ya? Ya itu. Ada. Itu Bu Dokter Budiana, Bu Dokter Diana, dan beberapa dokter yang tergabung di situ ya. Dan beliaulah yang menasihati kita. Misalnya ada beberapa kasus fakultas tertentu ada mahasiswanya yang terkena langsung kita lockdown. Terus preventif ya? Iya, petugas COVID langsung semprot. Lockdown sementara satu fakultas, kemudian fakultas lain lagi yang namanya kan tetap ada lockdown lagi. Dan ini rencana ada lagi kasus di fakultas tertentu akan kita lockdown selama seminggu ke depan. Jadi setiap ada kasus langsung kita tangani, kita lockdown, kita lokalisir ya. Terus kemudian karena saat ini ada AUN-QE, ada akreditasi, lockdown total belum bisa. Karena ini banyak sekali persiapan, tetapi di pintu sana sudah ada gun ya, termometer gun ya. Masuk menyiapkan, setiap masuk kita menyiapkan masker, temperatur, masker, alkohol, cuci tangan, nah itu semua ada ya. Itu harus kita taati. Kemudian untuk setelah akreditasi, setelah bulan Desember yang sibuk ini, kita akan slow down. Semua pertemuan sudah online. Dan jangan lupa, seluruh kegiatan belajar mengajar belum ada selama COVID ini. Semuanya online semua. Dan online ini kita kebut habis-habisan. Dan ini menjadi kreativitas para dosen dan menjadi tantangan ke depan. Jadi bintang film semua. Jadi bintang film. Kita doain semoga Januari nih ya sudah bisa face to face bisa walaupun kita harus tetap hati-hati ya. Mungkin kita kombinasi online dan offline. Nah, ini para dosen lama-lama menikmati jadi bintang film ya. Mereka syuting sendiri gitu ya, ngedit sendiri, ngupload sendiri gitu. Dan mahasiswa juga enak gitu ya, mendengarkannya sambil apa ya, sambil ngopi, dudukan, sambil termasuk tadi masak-masak kepala kambing. Masak kepala kambing gitu ya. Cuma kelemahannya online ini adalah kontrol. Jadi kita tidak bisa kontrol. Terutama apakah mahasiswa kita itu paham dengan konten. Nah, ini yang sulit. Ini tetap punya kelemahan. Jadi kita tetap membutuhkan tatap muka. Kalau Januari diizinkan nanti kita atur lagi. Baik. Bagi para peserta, pemirsa dan mahasiswa PTKN seluruh Indonesia, satker yang ada di Kementerian Agama, begitu juga para dosen yang belum pernah nonton di acara Bincang Pengawasan, ayo tonton terus di Bincang Pengawasan setiap hari Selasa dan Jumat dengan para narasumber yang sangat luar biasa sekali. Narasumber yang paling luar biasa juga beliau di kota Gudeg, kota Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga. Baik, sekarang banyak sekali nih Prof. Tren media sosial itu menjadi ya Allah, orang ujaran kebencian, terus intoleransi, anti Pancasila, terus semuanya anti NKRI itu menjadi tren ini. Apa saran dari Bapak Rektor terutama kepada ASN Kementerian Agama di seluruh Indonesia, terutama mahasiswa, dosen, para pimpinan yang ada di UIN Sunan Kalijaga? Pertama saya ingin menerangkan background saya ya. Jadi selama 10 tahun terakhir saya memang riset pada keragaman atau kebinekaan. Saya sudah riset dari Aceh, Makassar, Manado, Kupang, Kalimantan, Palangkaraya. Jadi semua kota itu sudah saya lalui untuk riset saya itu. Oh gitu. Iya, jadi kebetulan bidang saya itu. Jadi yang pertama, yang negara ini, maksudnya negara itu ya pemerintahnya ya masyarakatnya harus memulai
mempromosikan nilai-nilai keragaman, kebinekaan. Dan saya termasuk bekerja sama dengan Mbak Alisa Wahid ya. Alisa Wahid, jaringan Putri Gus Durian. Ya. Itu insya Allah akan mempioneri itu, dan saya sudah melakukan ini jauh hari sebelum jadi rektor. Di Medan saya mengadakan penelitian ya, juga pelatihan tentang keragaman. Begitu juga di Manado, di Ambon, saya sudah melakukan itu lama sekali. Nah, obat dari semua itu adalah saling bersahabat. Jadi antar kelompok terutama yang aktif di media sosial nih, penggiat di media sosial bagi Instagram, terus apa lagi Facebook, Twitter, YouTube, ayolah bergandeng tangan gitu ya. Bersahabat dalam arti saling mengalami. Misalnya menghargai, saling mengalami Pak, experience. Oh gitu. Jadi misalnya kita membenci kelompok tertentu. Kalau kelompok tertentu itu didatangi, diajak berteman, saling mendengar, diajak ngopi, ngobrol. Itu namanya experience, mengalami. Itu yang penting. Terus kemudian ini tugas bagi para mahasiswa ini. Ini kekuatan mahasiswa. Harus berpikir rasional. Jadi rasional kita di ruang publik saat ini jauh dari standar. Ya. Kita nggak rasional, kita emosional semua. Oh, ini kelompok saya. Bentar provokatif. Itu salah. Kita yang benar. Ya. Jadi rasional di publik kita itu lemah sekali. Dan ini para mahasiswa, para dosen, para aktivis mempunyai kewajiban mempromosikan kembali berpikir rasional, berpikir logis, dingin ya, jangan emosi ya. Nah, ini kan rata-rata sangat dalam bahasa sosiologinya itu enclave. Enclave itu pengkantongan. Atau dalam bahasa filsafatnya itu gua. Jadi kalau kita tinggal di gua, tidak keluar dari gua, ya kita taunya gua itu saja. Tolonglah keluar dari gua. Lihatlah ada matahari, ada bintang, ada pohon, ada hewan. Jadi yang kita lihat bukan hanya bintang, tapi di situ berbagai macam itu ya. Ini menarik dalam kitab Republiknya Plato yang ditulis 2500 tahun yang lalu. Ini mata kuliah khusus ini, Plato ini. Plato, Republik atau siasah di dalam disebut siasah, dalam bahasa Latinnya di dalam bahasa Yunani Politia, dalam bahasa Latinnya Republik. Plato mengisahkan ada orang di dalam gua itu seumur hidup di dalam gua. Itu kira-kira 5 orang lah gitu ya, 5-10 orang di dalam gua. Nah, mereka taunya gua aja. Ya, mereka nggak tahu di luar-luar. Suatu saat ada salah satu penghuni gua ini keluar dari gua. Wah, dia sangat heran, ada matahari, ada bintang, ada hewan gitu ya. Terus orang ini pulang lagi ke gua. Dia cerita kepada teman-temannya. Di sana ada gini. Orang di dalam gua semua tidak percaya. Dan dia dianggap sending. Ini orang gila ini. Nggak ada itu matahari, nggak ada bintang, nggak ada hewan, nggak ada tumbuhan. Nggak ada gua ini. Nah, ini adalah sebuah parabel. Sebuah simbol. Ikon gitu ya. Tolong keluarlah dari gua. Gua itu bisa jadi kelompok kita, organisasi kita, mungkin jemaah kita, mungkin sekolah kita, mungkin partai politik kita. Tolong keluarlah dari gua. Bergaullah orang di luar gua. Jadi intinya terkait media sosial kita harus cerdas dan bijak. Harus rasional, harus luas, dan harus mengalami secara darat. Luar biasa. Jangan hanya sampai di Facebook saja. Ya, terutama Facebook ini sama Twitter. Kalau Instagram nggak begitu. Oke. Pertanyaan yang terakhir yang nomor 9 ini menarik. Nomornya nomor 9. Oke. Kita tunggu. Terkait persatuan dan kesatuan anak bangsa. Apa pesan untuk sahabat-sahabat kita seluruh anak bangsa di Indonesia ini menjaga persatuan dan kesatuan, Prof? Jadi begini, negara kita itu tidak gratis. Mahal kita membangun negara ini ya. Para pemimpin kita, Pak Karno, Pak Hatta, Yai Ahmad Dahlan, Yai Hasyim Asy'ari, semuanya tokoh-tokoh nasional ya. Itu sangat menderita, membayar mahal, masuk penjara, ditangkap, Jenderal Sudirman berperang. Ini Indonesia ini mahal harganya. Darah, tulang, harta kita korbankan. Sultan Hamengkubuwono yang ke-9 dulu menyumbang emas. Ya. Nah, ini negara ini mahal harganya. Tolong negara yang mahal ini kita jaga. Ya.
kita rawat ya dengan segala cara ya. Jangan sampai negara kita korbankan hanya karena emosi, hanya karena tersinggung ya, terprovokasi dan ya. tidak klarifikasi lagi ya. Tidak tabayun dan lain sebagainya. Tidak saling komunikasi ya. Wah, luar biasa sekali. Terima kasih Prof. Di tengah kesibukan beliau yang hampir setiap hari seminar, terus memberikan kuliah dan lain sebagainya. Zoom terutama ya Prof. Ya, Zoom terus ya. Tapi nggak apa-apa. Tapi semoga bermanfaat ilmu Ini yang saya punya permintaan. Iya. Mari kita ucapkan tagline Sunan Kalijaga. Oke, siap. Sunan Kalijaga untuk bangsa, Sunan Kalijaga mendunia secara bersama-sama dengan tangan begini. Yuk, 1, 2, 3. Sunan Kalijaga untuk bangsa, Sunan Kalijaga mendunia. Luar biasa. Terima kasih. Semoga yang sedikit ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Jangan lupa pantengin terus di media sosial Itjen, Kementerian Agama, dan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Bagi yang belum follow, ayo follow di media sosial kita. Insya Allah kita akan bertemu di acara bincang selanjutnya, dan sebelum kita tutup kita pakai masker dulu, Prof. Ya. Terima kasih. Saya Nurul Badrul Tamam dengan narasumber yang sangat luar biasa. Ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.